Pagi. Ya, sedikit nama saya Suster Teresina CB, anggota KPKC Kongregasi dan Relawan Ekoenzim. Saya akan langsung menjelaskan tentang ekoenzim. Ya, slide berikutnya supaya cepat. Nah, ini modul resmi dari Ekoenzim Nusantara. Saya relawan Ekoenzim Nusantara. Ya. Kenapa saya membuat ekoenzim? Nanti akan saya jelaskan di sini ada beberapa hal apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, ya, cara membuat ekoenzim nanti sekaligus praktek, lalu manfaat ekoenzim dan takaran pemakaian ekoenzim serta ada sedikit tambahan aplikasi dan dokumentasi ekoenzim. Suster Osin itu sebutan untuk saya ya. Ya. Oke, lalu ya. Nah, sekarang manfaat nih. Jadi udah 3 ya. Nomor 1 apa tadi? Apa itu ekoenzim? 2, mengapa ekoenzim? 3, cara membuat ekoenzim. 4 adalah manfaat. Ya, lanjut. Manfaat nih, bisa untuk berapa itu? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu apa ya? Cuci piring, ngepel, bersihkan kompor, ya toh. Kesehatan. Tadi saya kena cikungunya. Saya kena tomcat. Rambut sindapen ki apa? Ketombe. Rambut rontok. Ya. Tuh, kesehatan, ya. Lalu pemulihan air, udara dan tanah. Tadi kan lihat video pada nyemprotkan itu ya. Tanah juga dia jatuh ke tanah nanti akan menyehatkan. Lalu pertanian dan peternakan, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, ya lanjut. Nah, sekarang kehidupan sehari-hari itu, ya benar kan? Nyuci apa ini? Yang pertama itu, ngepel, cuci baju. Ini baju saya juga kalau saya ngerendam sore, dulu biasa pakai sabun deterjen itu 2 sendok, selanjutnya saya 1 sendok, ekoenzim 1 sendok. Jadi 1:1 saya rendam sampai pagi tidak bau. Tidak bau sedap ya. Maksudnya tidak sedap seperti yang sebelumnya. Ya, lalu apa itu? Bersihkan kompor ya, juga bisa merendam ini yang berkarat. Saya pernah nyoba paku itu ada 4 paku berkarat, 1 saya tahan, 3 saya rendam ekoenzim, langsung bersih 2 hari gitu ya. Lalu untuk apa itu pengganti cairan-cairan itu dan untuk bersihkan kompor, pel, nyuci pakaian, bahkan saya pun untuk gosok gigi. Itu kesehatan ya, gosok gigi nanti bagian kesehatan. Ya, lanjut. Nah, itu pembersih lantai alami, deterjen, sabun cair alami dan sebagainya ya, udah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Sebagai pembersih alami. Nah, ini yang berkarat ya, Bapak Ibu, ini pisau berkarat menjadi seperti ini, panci berkarat menjadi seperti itu, kloset berkarat seperti itu. Iya. Dan saya aja cerita tadi kan rendam paku sama dengan ini. Iya. Pakai yang murni suster atau murni, direndam murni. Nah, ini yang kesehatan, perawatan diri. Anti ketombe, anti rontok ini Bapak Ibu, sebelum saya bikin ekoenzim 100 lembar aja ada. Ketinggalan di bantal lah, waktu keramas itu apalagi nyisir aja brul. Gitu ya. Lalu saya membuat ekoenzim, saya pakai keramas. Sekarang 2 hari sekali. Ini dijebol gini juga enggak ada. Ya, ya ini benar saya jambak ini. Ya? Apa? Enggak, campur sampo, tapi 1:1. Tapi kalau untuk terapi ketombe bisa ekoenzim saja di gini. Ya. Nah, itu pengganti odol ya, tadi seperti saya cerita. Nah. Gitu. Lalu kumur-kumur juga, kumur-kumur terutama kalau sakit lagi gitu ya gitu. Terus dibuang. Ya, yang penting enggak boleh diminum ya, karena airnya mentah. Ya, oke. Ya, sebagai toner campuran krim wajah. Ini tadi. Ya, oke. Nah, itu sekarang tadi manfaat bagi sehari-hari. Sekarang bagi kesehatan ya. Nah, ini ya, kebersihan diri, mandi ya. Mandi juga kalau suster dari Ordo Santa Clara itu malah endapannya ini. Ini kan sudah saya pindah-pindahan beberapa kali. Ini kadang di bawahnya ada endapan, nah itu ya, endapannya dia pakai untuk sabunan. Dia nggak pakai campuran sabun lagi. Kalau saya masih pakai campuran, karena ya, tapi saya sudah pakai
sabun ekoenzim. Jadi ya. Lalu ini ya apa untuk mandi, untuk juga detox ya, yang seperti juga untuk hand sanitizer. Sejak di Jakarta saya tidak pernah beli, pokoknya sejak bikin ekoenzim lah, tidak pernah beli lagi untuk hand sanitizer. Ini air matang tak tetesin 2 tetes saja, hanya 2 tetes, makanya bening sekali kan. Nah gitu ya. Oke, terus lanjut rendam. Itu tengah tadi detox itu direndam kakinya di ini. Nah ini detox ya, rendam. Campuran formulasi. Ada nanti 5 cc 1 liter kalau saya. Ya. Oke, nah ini bukti dari perawatan luka. Lalu kenapa suster nggak pakai di rumah sakit? Ya enggak lah, dokter spesialis mana. Ini kalau orang yang tidak mau ke rumah sakit. Juga dalam kondisi bencana, misalnya kebakar, kompor meledak, kena minyak panas, gitu kulitnya kan melepuh, sebelum melepuh olesin, guyur aja ekoenzim. Gitu ya. Benjol ininya kebentur, benjol, kasih ekoenzim. Gitu ya. Lalu luka diabetes dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi saya tidak, ekoenzim bukan obat segala obat. Ya. Ini kalau orang tidak mau ke rumah sakit, ya, atau tidak mau kena pisau operasi. Oke, lanjut. Ini contoh gambar aja, ya. Dan saya juga itu kena tomcat salah satunya, ya. Itu luka sobek, luka dekubitus, ya. Orang tua kita misalnya baring lama, sabunin aja. Boleh kalau nggak puas, nggak ada busanya, ya udah campur sabun sedikit. Ya, kalau ini jelas, nah ini karena dibuat khusus sabun deterjen ekoenzim, tapi bukan saya yang buat. Ini suster-suster Santa Clara yang bikin, saya diberi. Saya belum ada waktu buat untuk sabun, jadi saya komitmen dengan ekoenzim dulu. Gitu ya, luka bakar juga kena, teman saya kena itu wajan panas tuh, minyak, oles langsung. Oke, cepat kering itu. Pertama memang maknyas gitu ya, tapi habis itu cepat kering. Nah itu juga beberapa bukti anak-anak kecil yang sininya gatelan ya, keringat buntet. Ya. Tangan juga ada perawat kemarin yang tangannya gatel. Nah itu, nah, oke. Ini sebelum dan sesudah ya, bisa dibandingkan ya. Ini bukan foto bohongan ya Bu ya. Bisa. Karyawan kami jerawatan banyak sekali, saya kasih ekoenzim. Oke. Nah, larutan ekoenzim. Nah, ini kalau sudah jadi boleh namanya ranjang ekoenzim. Atau sebulan sebelum panen. Boleh. Kalau baru bulan pertama proses jangan. Ya, tapi atau ini yang sudah jadi taruh aja di bawah tempat tidur. Dalam keadaan terbuka. Enggak boleh terbuka. Prinsipnya tertutup. Anaerob ya. Oke ya, memperbaiki kualitas tidur. Angler. Jadi dulu juga ada teman dokter yang terganggu tidurnya saudaranya. Saya kasih 7 karena pitu itu menurut orang Jawa pitulungan. Nah, saya kasih 7 botol, taruh di situ. 3-nya dipeluk di dekatnya, tidur lelap. Bisa dicoba yang gangguan tidur ya. Ya, oke. Yuk, lanjut. Ya, dikasih. Ekoenzim membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah ya, itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu filenya soft copy sudah saya berikan ya. Ini membersihkan kompor, ekoenzim sabun air 1:1, 5 ya sampai 10. Membantu membersihkan minyak ya, takarannya ini ya. Dan seterusnya ya. Enggak usah dibahas satu persatu ya. Ini kalau yang nomor cuci rambut, nah ini sekarang udah saya diperbaharui. Dulu ini salah sabun. Terus jadi ini sampo, sudah diganti sampo. Jadi ini memang revisi modul yang ketiga. Gitu ya, mencuci rambut, ekoenzim tambah sampo, tambah air. Gitu. Kalau saya airnya nanti kalau pas bilas saja. Jadi sampo dengan ekoenzim boleh tambahkan air gitu. Jadi on the spot aja bikinnya, besok bikin lagi campurannya. Ya, lanjut. Lalu ini ya, cuci tangan, sanitizer nih ya ada 17 nomor yang sudah ada panduannya. Berapa sih, Wan? Pokoknya bisul, luka gores ya, murni ya, bawah tempat tidur juga murni. Membersihkan kuningan dan karat tadi ya, pakai yang murni. Gitu.
Oke, terapi air ini ya, air rendaman tadi, air hangat ya. Ini 30 ml 1 baskom ya kalau. Ya. Boleh juga lah 1 baskom berapa ya? Kira-kira 1 liter 5 cc lah. Oke, lanjut. Nah, tujuan utama pembuatan ekoenzim tadi seperti di kenapa make ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Bapak Ibu, mari kita jaga supaya anak cucu kita masih layak menghuni. Bayangin kalau nanti suhu bumi semakin panas, orang bisa terpanggang. Habis sudah bumi ini. Tahu nggak sih Greta Thunberg itu sampai ketemu paus. Dia karena gerakan mogok sekolah supaya orang itu bisa merawat bumi. Dia bolos sekolah, dia kampanye. Umur berapa? 11 tahun. Greta namanya, bisa dibaca di internet. Ya. Ini manfaat sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari mencoba. Ini pesan Dr. Rod Sukon. Just do it. Just do it. Kerjakan saja. Nggak usah banyak bertanya ini. Yang penting prinsipnya tahu. Ya, segar. Kulit dan buah sayuran segar. Kalau ada sayurannya hanya boleh 25%. Ya, molase atau gula merah atau apa ya, air pun bisa. Ya, bahkan sekarang PAM juga bisa. Ya, gula pasir juga boleh jika terpaksa tidak ada molase atau ini. Gampang kan? Wadah ini enggak harus beli, saya jangan beli-beli. Ya, manfaatkan yang ada bekas-bekas gitu ya. Nah, bekas apa? Bekas kue, bekas cuci dulu. Cucinya juga bisa pakai ekoenzim. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita manfaatkan yang ada. Lalu kita maksimalkan juga, mosok kita buang-buang kulit terus, gitu ya. Kapan kita buang berkah untuk bumi? Nah, oke ya, just do it. Ekoenzim tidak diperjualbelikan hanya untuk pemakaian luar dan tidak dikonsumsi. Ya, ini sudah saya sampai tak rewangi bikin nih, walaupun ini sebenarnya nggak paperless ya. Tapi orang kadang-kadang, waduh, ntar dikira minuman nih, ya. Aku diminum, udah ditulisin hanya untuk luar aja masih ada yang minum, gitu ya. Jadi memang, tapi saya merawat ini bekas-bekasnya. Pokoknya sampah yang saya hasilkan juga harus saya rawat. Tidak boleh saya buang gitu saja, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada sedikit, nah referensinya ini ya, modul itu ya, Dr. Rod Sukon, Dr. Joen dan Persatuan Enzim Sekitar Malaysia dan teman-teman pegiat ekoenzim di seluruh dunia. Di HP saya ini ada berapa grup tentang ekoenzim. Dari setempat lokal sampai Indonesia sampai internasional. Gitu ya. Oke, saya juga pernah ketemu di Zoom sih sama Dr. Rod Sukon, pernah ke Indonesia juga ya sama Dr. Joen. Tapi saya tidak bisa ikut waktu itu. Jadi lanjut. Nah, ini aplikasi yang pernah saya lakukan Ibu Bapak. Ya, di apa untuk penjernihan udara ini di Panti Nugroho ya, anggreknya mekar-mekar nih. Nah, ya ini saya pasang rak ekoenzim di depan kantor. Setiap orang boleh ngambil gratis tapi menulis di buku. Dan banyak sekali manfaatnya. Itu Panti Nugroho ya. Nah, ini buat penjernih udara. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini aplikasi sosialisasi. Saya selama di Jogja 3 tahun itu hampir 20 kali dipanggil untuk sosialisasi seperti ini. Ya, semuanya itu ya kita free, tidak berpikir fee ya, tapi free, gitu ya. Lalu ini di lapas narkoba, waktu itu 200 penghuni kena COVID. Lalu kami nyemprot udara di situ sambil ngajarin bikin ekoenzim, sambil memberikan ekoenzim 200 paket, gitu ya. Terus ini di mana ini? Oh, ini di Bumi Berkah Blembem ya. Komunitas ekoenzim ya, para pengurus. Jadi kami membentuk namanya Omah Ekoenzim. Omah Ekoenzim itu siapa yang bersedia di rumahnya itu membuat, menampung, menerima donasi ekoenzim dan membagi ekoenzim. Jika misalnya waktu itu Kudus ada wabah, ada banjir, saya kirim berapa? Omah Ekoenzim itu dimintai dengan rela mengirim. Lalu ada wabah mulut sapi, sakit mulut sapi ya. Kami mendonasikan ke Dinas Peternakan Bandung, Sleman. Nah, itu yang disikat giginya pakai ekoenzim, sapinya nggak mati, nggak lanjut, Mas.
gitu ya. Ini juga di Blembem, kegiatan ini di kuliah kerjanya KKN mahasiswa di RT RW, saya juga dipanggil. Lalu ada juga yang zaman Covid itu jadi pakai online. Kita online tapi beda memang ketika praktek. Ya, lanjut. Terus sudah selesai ya? Ya, bersama mari kita sebarkan ekoenzim ke seluruh Nusantara, bukan hanya Nusantara, bahkan ke seluruh jagat raya. Apa pesan Dr. Rosukon? Just do it. Oke, terima kasih. Salam ekoenzim. Terima kasih Suster Teresina. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Aku